Para bapak, ibu-ibu, saudara terkasih, tadi di awal Ekaristi saya menyampaikan tentang sinode. Apakah sinode itu dan mengapa harus ada sinode? Sinode adalah proses berjalan bersama. Jadi dengan mengadakan sinode mulai dari hari ini 17 Oktober 2021 sampai dengan Oktober 2023, Bapak Paus dan uskup kita mengajak berproses berjalan bersama. Memang sinode itu bisa bermacam-macam kurun waktu, diberi waktu dan minta berapa lama. Ada yang bisa singkat, sinode hanya beberapa pekan. Ada juga yang lumayan lama, sinode bisa setahun atau 2 tahun. Tapi untuk kali ini, sinode para uskup sedunia, sinode universal ini akan berjalan kira-kira 3 tahun. Dan tujuannya adalah bahwa dengan sinode itu gereja hendak berbenah. Ecclesia semper reformanda est. Gereja senantiasa membaharui diri, berbenah. Dengan bersinode itu gereja hendak berbenah, gereja hendak membaharui diri, dan dengan proses itu gereja akan mengajak kita semua menuju keselamatan. Nah, pertanyaannya adalah, siapkah kita berproses? Siapkah kita berjalan bersama? Yang kali ini sinode ini dari 2021 sampai dengan 2023. Bagaimana kita siap berproses, siap berjalan bersama dengan Bapak Paus, dengan Bapak Uskup, dengan romo-romo kita, dengan teman-teman kita? Amin. Berproses, berjalan bersama. Tetapi ada tetapinya. Pada kenyataannya tidak sedikit atau bahkan banyak orang di antara kita tidak mau berproses. Salah satunya tadi muncul dalam Injil. Yang muncul dalam Injil tadi adalah yang namanya Yohanes dan Yakobus bersaudara, anaknya Pak Zebedeus. Sekonyong-konyong mereka berdua menghadap Yesus dan mereka bilang, "Guru, berikanlah kelak kepada kami ini 1 di kananmu dan 1 duduk di kirimu." Dia tidak tahu bagaimana itu berproses. Yang penting pokoknya kelak kami ini bisa duduk di kananmu dan di kirimu di surga. Nah, inilah yang akhirnya membuat Yesus kasihan juga pada mereka. Ya, tapi aku tanya dulu pada kamu. Kalau kamu mau duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, maukah engkau berproses? Siapkah engkau meminum piala yang harus kuminum? Dan siapkah engkau menerima baptisan yang harus kuterima? Mengapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tahu bahwa dia sendiri hadir di dunia harus mengalami jatuh bangun yang namanya adalah piala penderitaan, piala penuh tantangan, dan juga baptisan yang menuntut tanggung jawab.
Nah inilah, jadi kita diajak bersinode, berproses, berjalan bersama, tapi mari kita jujur bahwa tidak sedikit atau banyak di antara kita tidak mau berproses itu. Nah, untuk belajar berproses, kita ingat pada bacaan pertama tadi. Bacaan pertama tadi dari Nabi Yesaya, bahwa ketika orang mau menuju pada penyelamatan, mau tidak mau, dia harus menyiapkan diri untuk berkorban, memberi persembahan, persembahan yang layak kepada Allah. Dan Yesaya mengatakan, dan orang yang menyediakan sendiri untuk mempersembahkan dan memberikan yang terbaik pada Allah, dia akan diberikan hidup, bahkan umur yang panjang. Berproses. Lalu satu lagi, kita juga diajak bercermin pada Yesus. Yesus kita sebut Imam Agung. Dia bukan sembarangan imam. Bahwa di masyarakat Yahudi banyak imam yang ini, imam ini, bahkan ada Imam Agung Kayafas dan seterusnya. Tapi mereka adalah para imam yang kerjanya duduk-duduk saja, merintah yang lain. Tapi Imam Agung yang kita miliki adalah Yesus yang ikut merasakan, ikut berproses jatuh bangun kehidupan kita. Jadi Yesus itu menjelma, inkarnasi, hadir, bahwa untuk penyelamatan itu dia hadir bersama-sama dengan kita. Jadi yang tidak saya garis bawahi tebal-tebal hari ini, hari ini adalah mari kita menjadi umat katedral, umat Katolik yang menghargai namanya proses, tahapan-tahapan berjalan bersama untuk menuju keselamatan. Amin. Mari. Karena apa? Karena memang inilah kehidupan gereja Katolik. Di tangan saya ada buku kecil. Buku kecil ini harus selalu dibawa oleh calon baptis, calon krisma, atau mungkin yang katanya mau bergabung ke gereja Katolik karena dia berasal dari gereja lain, atau orang yang pernah dibaptis Katolik untuk sementara waktu off dulu, jadi kemana gitu, lalu mau rekonsiliasi, bergabung kembali. Nah, ini buku ini adalah buku berproses. Kalau mau menjadi orang yang dibaptis, minimal harus menghadap guru 40 kali tatap muka. Minimal. Ini berisi tentang dia harus ikut pelajaran, dia harus ikut Ekaristi, dan Ekaristi dia harus meringkas khotbahnya Romo, dan nanti sebelum pulang minta tanda tangan Romo. Lalu juga ikut ke lingkungan. Kalau lingkungan ada rosario, ada orang yang meninggal, ada orang yang syukuran, kalau kita diundang, hadirlah. Ada di sini semua. Lalu apa pandangan Romo Haruno? Pandangan saya adalah orang yang tanda tangannya banyak, saya sangat menghargai. Anda berhak untuk kami hargai. Kalau tanda tangannya hanya seiprit, dikit, saya pun bilang, gua kakak sudi menghargai kau. Karena engkau tidak berjuang, karena engkau tidak berproses. Nah, ini cara kita untuk sama-sama membimbing menuju kepada proses baptisan, krisma, rekonsiliasi, mau bergabung ke gereja Katolik. Juga sebenarnya kalau mau menerima sakramen perkawinan,
Menerima sakramen perkawinan pun perlu proses. Salah satunya adalah ikut KPP dan penyelidikan kanonik. Kalau saya sebagai romo ingatkan, nak, kamu pada mau nikah, ikut KPP ya. Harus mau, harus. Kenapa romo harus? Supaya kamu tahu bagaimana cara berumah tangga. Kamu belum pernah berumah tangga kan? Belum romo, harus KPP. Supaya tahu bagaimana mendidik anak, bagaimana cari duit, bagaimana kalau ada yang sakit, bagaimana berbagi. Ikut KPP. Setelah itu masih ada romo, ada kanonik. Kapan romo bisa? Ya, kapan kamu bisa? Berapa lama romo? Ngobrol dengan romo 90 menit kira-kira. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana kita menyiapkan rumah tangga baik-baik. Saya sering dikomplain oleh umat, diberi keluhan oleh umat. Umat bilang begini, kenapa sih di gereja Katolik, di kalangan umat Katolik banyak yang rumah tangganya hancur-hancuran. Ada yang sejumlah orang katanya cerai. Memang di Katolik boleh cerai, romo. Nah, itu semua yang namanya hancur-hancuran, lalu sampai dengan perceraian. Karena diajak berproses, diajak KPP pun nggak mau. Dulu waktu saya masih menjadi romo yang baru, dimintalah kepada calon nikah harus ikut KPP. Tapi yang terjadi adalah dia mengirim joki, wakil ikut kursus supaya dapat sertifikat. Masa orang nikah pakai joki? Tapi terjadi. Ini yang namanya nggak tahu apa maksudnya. Nah, satu lagi, saya akan kasih tahu proses yang harus ditempuh, yaitu menjadi pastor. Haruna ini menjadi pastor harus berproses. 3 tahun di seminari menengah, 1 tahun persiapan menjadi frater atau tahun rohani, 6 tahun kuliah, di tengah-tengahnya ada tahun orientasi pastoral, di ujungnya ada tahun pastoral. Coba hitung berapa tahun? 3 tambah 1, 6, yang di tengah-tengahnya ada selingan 1 tahun, di ujung sana 1 tahun. Berapa? Bertahun-tahun. Masa suruh KPP 3 hari aja kagak mau. Jadi itulah di Katolik, budaya, tradisi berproses itu betul-betul diajakkan, sehingga sesungguhnya tidak ada yang namanya di Katolik itu romo abal-abal, itu nggak ada. Romo yang sungguh-sungguh disiapkan bertahun-tahun. Bahkan kadang kalau diperlukan ahli khusus seperti Romo Drianto, seperti Monsinyur Triharsono, mereka tambah kuliah lagi ke Roma. Ada yang tambah 3 tahun atau 4 tahun, sehingga menjadi ahli hukum gereja, menjadi Islamolog seperti Monsinyur Triharsono dan lain-lain. Mari, dari sini kita belajar berproses. Juga dalam berumah tangga, kita jangan berharap bahwa berumah tangga itu akan bahagia dengan tiba-tiba. Silahkan usahakan bersama. Mari bersinode, mari berjalan bersama, mari berproses. Tuhan memberkati.